Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Reka Fernansyah Putra, dan yang kedua ada teman-teman saya, bisa disampaikan Yang sendiri kedua oleh anjir. teman saya. Saya Nabil Haidar. Dan Saya Delia selanjutnya Putri Rinelda. Saya Faiz Rizal Fatoni. Saya Wulandari. Dan saya Iva Putri Mariska. Dan saya Kinanti. baik, sekian anggota Siapa ya? eh, anggota kelompok 7 akan mempresentasikan tentang life below water. Baik, bisa dibacakan oleh teman saya. Bulan. Belok lah. Guys, aku. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang life below water. Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Boleh aku. Life below water sendiri atau kehidupan di bawah air adalah salah satu dari 17 Sustainable Development Goals atau SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Life below water merupakan SDGs nomor 14 yang secara khusus berfokus pada isu-isu berkaitan dengan laut dan perairan, mengakui pentingnya keberlanjutan ekosistem laut dan kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki wilayah perairan terluas karena sebanyak 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan. Namun, belakangan ini banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan, terutama pada sektor kelautan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Bagus kan? Indonesia saat ini dihadapkan dengan ancaman kerusakan ekosistem laut yang sangat serius akibat dari pemanfaatan besar-besaran oleh manusia seperti overfishing, kemudian kerusakan ekosistem mangrove dan pencemaran air yang tidak ada habisnya. Sampah laut juga salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh sektor kelautan Indonesia dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagaimana dari fakta yang ada menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut urutan kedua terbanyak di dunia setelah Cina. Target SDGs 14 adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan dengan memegang prinsip dari SDGs itu sendiri, yakni no one left behind. Next. Untuk selanjutnya adalah poin utama SDGs, yaitu yang pertama, konservasi sumber daya laut. Satu, konservasi lingkungan laut merupakan suatu wujud nyata tindakan pengolahan sumber daya, pesisir dan laut guna menjaga biota yang sangat berhubungan dengan ekosistem yang menjadi habitat biota laut. Yang kedua, pencegahan pencemaran laut. Pencegahan pencemaran laut dapat ditindakkan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun laut, kurangi penggunaan plastik. Tiap industri menyediakan instalasi pengelolaan air limbah. Yang selanjutnya nomor 3, pengelolaan ekosistem laut, yaitu menjaga biota laut dan melindungi terumbu karang. Kedua, lebih banyak mengedukasi diri tentang laut. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pengolahan ikan berkelanjutan di bidang perikanan kelautan sangat penting untuk menjaga
berkelanjutan sumber daya laut dan memastikan ketersediaan ikan untuk masa depan. Dengan populasi manusia yang terus bertambah, permintaan akan ikan juga akan semakin meningkat. Yang kelima yaitu penanggulangan perubahan iklim di perairan. Dengan penanggulangan perubahan iklim di perairan melibatkan upaya pelestarian ekosistem laut, pengurangan limbah plastik, pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, dan advokasi kebijakan perlindungan lingkungan. Yang terakhir, kerjasama internasional, yaitu kerjasama internasional terlibat dalam kerjasama regional dan internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim bersama-sama, bertukar pengalaman dan sumber daya dengan negara-negara lain untuk penanggulangan iklim di perairan. Selanjutnya, peran masyarakat untuk mendukung SDGs. 1. Mencegah pencemaran laut, meminimalisir membuang limbah ke sumber air. Yang selanjutnya, mengurangi overfishing, mengurangi konsumsi ikan yang terancam overfishing. Yang selanjutnya, melindungi ekosistem laut, mendukung pengolahan kawasan konservasi laut. Yang terakhir, membersihkan daerah pantai dan perairan, ikut serta dalam kegiatan pembersihan pantai dan perairan. Dan disinilah peran mahasiswa sebagai kelompok penggerak bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan dari SDGs Life Below Water ini. Upaya yang dilakukan mahasiswa untuk menggerakkan program SDGs Life Below Water ini yakni memiliki kesadaran akan pentingnya program SDGs dalam pelestarian perairan dan kelautan di Indonesia, melaksanakan dan merealisasikan program-program dari SDGs Life Below Water, memberikan pembinaan dan dorongan kepada masyarakat untuk ikut melaksanakan tujuan SDGs, seperti pentingnya menjaga pelestarian perairan dan kelautan Indonesia, menganalisis perkembangan pelaksanaan tujuan SDGs Life Below Water di Indonesia. Mahasiswa memiliki tanggung jawab yang penuh dalam menyukseskan SDGs 2030 di Indonesia. Demi terlaksananya tujuan dari SDGs Life Below Water ini, kita sebagai generasi muda wajib memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan menjaga generasi muda lainnya untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Jika program SDGs ini terlaksanakan secara maksimal, tidak menutup kemungkinan kita bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang sejajar dengan negara-negara maju. Selanjutnya akan dibawakan pada teman saya. Langsung. Selanjutnya, kehidupan di bawah tanah. Selanjutnya ada live online. Tujuan SDGs 15 live online ekosistem atau ekosistem darat memiliki tujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan dan menghentikan serta membalikan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati. Apa saja sih target dari SDGs 15? Yang pertama, melestarikan dan memulihkan ekosistem terestrial dan air tawar. Yang kedua, menghentikan deforestasi dan memulihkan hutan yang tergradasi. Yang ketiga, ada akhirnya desertifikasi dan memulihkan lahan yang tergradasi. Yang keempat, memastikan konservasi ekosistem gunung. Dan yang terakhir, melindungi keanekaragaman hayati dan habitat alam. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keenam, mempromosikan akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian manfaat yang adil. Yang ketujuh, menghilangkan perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi. Yang kedelapan, mencegah spesies alien invasif di darat dan di air ekosistem air. Yang kesembilan, mengintegrasi ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam perencanaan pemerintahan. Baik, selanjutnya ada peran penting masyarakat.
Jadi masyarakat memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan SDGs 15. Masyarakat akan mengajarkan pengalaman lokal dan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam, serta berkontribusi dalam kegiatan penghijauan, gotong royong membersihkan lingkungan, dan pelatihan terkait pengelolaan sampah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kemungkinan ada pertanyaan atau apapun, silahkan ditanyakan. Jika ada pertanyaan, silahkan mengajukan dan bertanya. Iki oleh tekok raya lu. Boleh. Nah, kamu kerja. Monggo, Mas. Bentar, mungkin ada kendala sinyal. Tanya jawab. Sing takon soal tanggai. Apakah SDGs 14 penting untuk dilakukan? Baik, mungkin audiens terkendala sinyal ya. Gini Kak, mau tanya. Oke, silahkan tanya. Ini apakah SDG 14 itu penting ya buat dilakukan? Mohon penjelasannya. Baik, bisa dijawab oleh pramateri kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilham Yusuf. Apakah SDGs 14 itu penting untuk dilakukan? Jawabannya itu benar, penting sekali. Sasaran pembangunan berkelanjutan atau SDGs 14 yang berkaitan dengan life below water atau kehidupan di bawah air sangat penting untuk dilakukan. Karena jika kita telah berhasil mencapai SDGs 14, pencapaian tersebut akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan bumi kita. Misalnya aku ngerekam terus ngerti orang suara tapi ya. Terus berfungsi secara optimal untuk memanfaatkan generasi yang akan mendatang. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa sih meta kok? Ada ini mau tanya Kak. Waduh. Ilham nih. Ilham. Baik, jika ada pertanyaan silahkan ajukan lagi.
satu kali pertanyaan lagi. Ini mau tanya, bagaimana jika masyarakat ini abaikan Ruangan di sini anjir. SDG Lu 14? Madura ya? Mohon penjelasannya, Kak. Iya. Kan Baik, Maaf, boleh. boleh diulangi lagi pertanyaannya? Ini Kak, mau tanya bagaimana jika masyarakat mengabaikan SDG 14 ini, Kak? Oke. Saya akan jawab pertanyaannya, yaitu bagaimana jika masyarakat abai akan dengan SDGs 14? Jika masyarakat mengabaikan atau kurang peduli terhadap sasaran pembangunan berkelanjutan SDGs 14 atau life below water atau kehidupan di bawah air, bisa terjadi sejumlah dampak negatif yang dapat mencurigakan, merugikan ekosistem laut dan perairan, serta kesejahteraan manusia, seperti degradasi ekosistem laut, pemerosotan populasi ikan, laut tercemar, siklus air akan terganggu, hingga menyebabkan penurunan kesehatan manusia. Pancasila Kiti. Baik, Sekarang sudah ya? dimengerti? Oke, Oh iya ya. mungkin sudah ya teman-teman buat sesi tanya jawabnya. Apa yang luar? Kalau ada salah perkataan dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil dari presentasi, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.